Ini kita di mana nih ya? Coba makan apa? Belang Bintang. Belang Bintang. Namanya rumah makan Pramugara. Ayam pramugari. Ayam Pramugari. Ayam Pramugari nih makannya gila nih, tinggi, gede-gede. Ayam kampung. Saya pertama kali makan, saya pikir makan ayam sama pramugari. Ternyata namanya tuh ayam pramugari. Pramugarinya Kenapa di mana dinamakan ya? ayam pramugari? Karena ternyata pahanya panjang-panjang seperti pahanya pramugari. Gitu. Ternyata karena pahanya panjang-panjang ya. Gimana Gus Sofi? Tadi Gus Sofi ke apa? Yang pemagangan itu yang bahasa Jepang bagus juga tuh ya. Sebenarnya sekarang ini peluang bagi kita ya. Dalam pelatihan salah satunya adalah peluang pemagangan. Apalagi kita berbicara kalau pemagangan luar negeri, negara yang membuka slot besar, kekuatan besar adalah negara Jepang. Nah, Jepang di era sejak tahun 2016 sampai ke sini nih permintaan besar sekali. Ada berapa, Pak? Setahun Jepang kira-kira? Permintaannya sesuai dengan di eranya waktu presidennya Pak SBY ya. Kemudian ganti dengan Pak Jokowi, kemudian Pak JK Wapresnya. Ada permintaan 500.000 orang. Gila ya. Nah, ini ternyata Pak JK meminta pada Kelapa muda ya? Menaker untuk paling tidak ngambil 30%-nya. 30% ya. Satu aja dulu. Berarti Saya sekitar ini aja minum cincau ya. Serut. Apa sih apa? Kates. Halo, kelapa? Boleh. Kelapa juga. sorry bukan 70%. Bukan Kelapa 70%. Oh, targetnya 70% dari Artinya 350.000. 350.000. Nah, di sini kita sebagai pelaku usaha maupun pelaku pelatihan harus berpikir, mampukah SDM kita untuk dikirim ke sana? Baik dalam skillnya maupun bahasa dan pengenalan budaya Jepang. Karena di sana etosennya tinggi, kinerjanya tinggi, pendisiplinan tinggi, dan produktivitasnya tinggi. Nah, ini kesempatannya. Bahkan di tahun 2017-18 pemerintah Jepang merubah yang tadinya skemanya hanya pemagangan, ditambah ada namanya skema Tokotegune atau TG, atau yang biasa kita kenal dengan SSW. Oh, SSW itu Ya, Tokotegino, Specific Skill Worker. Jadi pekerja murni ya, dengan kemampuan teknis yang harus dimiliki, persyaratan khusus itu. Iya. Gimana Pak Sofi kalau untuk biar teman-teman saudara-saudara kita di daerah bisa magang itu gimana caranya nih ke Jepang? Ya, memang ini unik karena tidak seperti membalikan telapak tangan orang Indonesia atau anak-anak bangsa ini bisa bekerja di sana langsung bisa berangkat. Perlu proses. Nah, prosesnya di sini proses pelatihan bahasa dan pengenalan budaya Jepang. Bahasa dan pengenalan budaya Jepang. LPK bahasa tentunya ya. Nah, ada bahasa yang bisa mengirim adalah LPK yang sudah SO. Oh. SO itu apa namanya? Sending Organization. Artinya LPK yang sudah bekerja sama dengan pihak Jepang ya. Dalam hal ini ada AO-nya, ada accepting-nya. Ada accepting di sana. Ada Ya. penerima. Terus habis itu gimana? Kira-kira? Ini calon peserta magang ini harus mengikuti pelatihan bahasa. Minimal standarnya kalau pemagangan minimal standar N5. Dan kira-kira kalau pelatihan di LPK antara 3 bulan. Ada yang 3 bulan 2 minggu ada, bahkan ada yang 4 bulan juga ada. Dan ini tergantung skema yang diajarkan di LPK. Tapi jangan sampai kurang dari standar dari N5. Oh gitu. Itu kasihan.
Karena di sana meskipun bekerja, tetap bahasa itu adalah nomor satu untuk komunikasi. Itu apa? Bidang apa aja kerjanya di sana? Nah, di sana banyak ya, ada konstruksi, ada pertanian, ada kelautan. Nah, kelautan ini kebanyakan di sana untuk budidaya kerang. Oh, Kemudian ada manufaktur ya, untuk industri mobil juga besar sana. Nah, ini semua jenis pekerjaan sana ada. iya iya iya. Menarik memang pemagangan ya Benar sekali. buat kita karena penghasilan juga enak. Dari sisi sosial, kita bisa mengangkat harkat derajat teman-teman anak kita yang dalam hal ini berkompetisi masuk dunia kerja di Indonesia cukup sulit. Ini ada kesempatan emas ini yang ada Oke, di iya, Jepang. iya. Selain lanjut sebelum lanjut pemagangan, ini apa nih namanya ya? Kok enak banget ya? Ini katanya ini daun Daun? daun kari. Oh, daun kare. Kari. Jadi Tapi nggak tahu ya di Jakarta apa tidak, karena kita biasanya kan enak juga ya. Ayo kita makan dulu. Lalu Oke, dilanjut. kita makan dulu. Nanti. Aduh, kita udah kenyang nih tadi makan ayam pramugari. Lumayan juga ya makanannya, Bos. enak. Ah, Sambil makan siap. apa ya? Ya, sambil makan kelapa. Kita lanjut lagi ya ngomongin pemagangan ya. Udah. Tadi sampai mana ya? Asik ya. 6 skema. Skema. Gimana skemanya? Jepang itu kan dulu skemanya hanya pemagangan yang kita kenal biasanya namanya istilah Jepangnya Kensuse atau Jisuse. Oh, Kensuse, Jisuse. Itu pemagangan ya. Pemagangan ya. Artinya menerima pekerja, Ah, belajar bekerja gitu. belajar kan Dari- magang itu kan sebenarnya metodologi dalam pelatihan kan ya, salah satu Pelatihan. metodologi kan, magang ya. Nah, dimagangkan. Di Jepang magang ini sebenarnya bekerja juga, tetapi ini belajar bekerja. Makanya bukan gaji istilahnya. Namanya apa ya? Uang saku. Uang saku ya. Saku. Oh. Belajar bekerja ya. Kan uang saku. Tapi ada Kalau- kontrak kan ya? Ada kontrak. 3 tahun gitu ya. Ada yang kontrak 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Setelah 3 tahun, ketika mau perpanjang boleh maksimal 2 tahun. Magang Pulang lagi. dulu. Nah, magang lagi. Oh, nggak bisa langsung Terah, mana kerja? si Kensuse atau Jisuse ini, si Kensu ini, apakah dia mau lanjutkan magang, apakah bekerja sebagai Toku Tegino. Iya, iya, iya. Kan Tapi kebanyakan sekarang ini menurut saya sih harusnya Jepang juga harus mereformasi itu. Magang itu misalnya 2 tahun maksimal atau 3 tahun, habis itu bekerja Ya. dong. Kan tapi gitu ya. Jepang memberikan kesempatan bagi yang mau melanjutkan karena tidak terlepas dari industri sendiri. Oh iya iya iya. Karena di Jepangnya sendiri sebetulnya dari Dudi atau dia industrinya di sana masih senang dengan pola atau skema magang. Oh, iya karena mau bayar murah bukan? Satu, Masalahnya di problem murah kan ya. Iya 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 iya. makanya ini yang selalu di apa? Dikritik serang dikritik sama ILO, ke ILO kan. Sama Tapi ILO itu masalah. menurut saya sih sebenarnya pemerintah Indonesia juga harus jangan terlalu lemah di situ. Kalau bisa ya ada negosiasi ulang. Misalnya magang 2 tahun, habis itu boleh langsung kerja atau 3 tahun langsung kerja. Makanya gitu. Indonesia tidak pernah ada kerjasama ya, belum pernah ada kerjasama G2G, government to government. Selama ini antara kerjasamanya antara pemerintah Indonesia dengan Jepang itu bukan G2G, Iya, iya. tetapi G2B, Oh G2B, government to business. itu bisnis. Siapa di sana? Dengan IM Jepang. Nah dulunya IM Jepang sejarahnya kan itu. Oh gitu. Sebelum dibuka meluas ada istilah SO ya. Kemudian kalau kita selaku pelaku usaha di SO itu ada pengiriman negeri ya, negeri itu negara itu dengan dalam- Jepang. Ya. Kitanya kalau swasta tuh SO. Padahal ya sama-sama di sana juga ketika menerima tenaga kerja di sana bukan pemerintah yang menempatkan tetapi adalah Agensi yayasan. juga, yayasan juga. Yayasan. Kayak LPK juga di sini gitu Kayak di sana yayasan. atau apa di sana sebagai agensi. Betul.
atau dalam bahasa yayasan atau LPK di sana ya. Ya, jadi semacam acceptingnya di sana. Acceptingnya ya. Kalau orang kita bilang, orang Jepang bilang namanya kumyai. Kumyai. Atau accepting yang menerima. Nah, jadi polanya setelah kita melatih selama kurang lebih 3 bulan, adalah 3 bulan dengan standar M5, dan anak ini sudah melalui proses mensetsu atau seleksi, baik itu kemampuan bahasa, wawancara dan lain sebagainya. Maka anak ini setelah diterima, setelah pelatihan kemudian dikirim ke Jepang. Nah, dalam arti ketika anak ini dikirim ke Jepang itu berarti kontrak sudah ada, kemudian CE-nya sudah keluar, Certificate of Eligibility (COE), kemudian diurus sebagai persyaratan mengurus visa, kemudian anak ini bisa terbang ke Jepang. Nah, di Jepang itu masuk di karantina dulu istilahnya ya, atau masuk dalam center lagi. Nah, di center pusat pelatihan di Jepang sebelum masuk ke kaisa atau perusahaan, dilatih bahasa lagi, pemantapan Ya. baik pengenalan budaya sana, teknik, kemudian cara bagaimana membuang sampah, bagaimana dalam juga. pengenalan di industrinya, pengenalan industri dan lain sebagainya selama 1 bulan. Baru setelah 1 bulan maka siswa ditempatkan. Tapi jangan lupa ketika masuk Sienta, anak ini, si siswa ini sudah mendapatkan hak juga. Sudah dikasih uang saku kan. Uang sakunya sekitar kurang lebih kalau di kita ya 3 mang lah, 3 juta. Oh, 3 juta. Sekitar. Tapi kalau biaya-biaya kehidupan di Jepang gimana tuh? Makan apa gimana? Ya, penginapan, makan? Biasanya kalau di sana ada tergantung perusahaannya. Kalau perusahaannya baik, dapat apato atau apartemen, dapat penginapan. Tapi biasanya misalnya si Kenzo ini kan tergantung kontraknya. Kontrak nanti ya dipotong biaya tempat tinggal, ya, tempat asrama atau apato, untuk biaya listrik, kemudian biaya asuransi dan sebagainya. Oh, jadi dipotong kontraknya di situ. Tapi rata-rata ini ya, anak-anak yang magang ke Jepang itu mendapatkan sesuatu yang layak lah ya. Ya. Untuk merubah kehidupan dia, melatih diri dia. Selain dia, kalau dari habis magang, selain dia punya penghasilan yang cukup, dia punya tambah skillnya bagus, attitude-nya bagus, daya juangnya juga bagus gitu ya. Makanya Indonesia mau kerjasama hanya dengan Jepang. Kebetulan yang buka keran yang sangat besar seperti saya sampaikan, itu baru pemerintah Jepang, hanya pemerintah Jepang buka keran besar. Nah, kenapa? Jepang namanya proses magangan ini kan mentransfer alih teknologi. Kan? Alih teknologi. Ya. Jadi tujuannya kita mengirim anak-anak ke sana itu dalam rangka untuk menjadi transfer knowledge ya. Transfer teknologi. Ya, untuk menjadikan anak ini kompeten. Iya. Nah, bahkan mungkin soft skill-nya nggak didapat. Karena yang tadinya ya kita tidak munafik ya, kinerjanya para pekerja Indonesia dengan Jepang kan berbeda. Beda, ya. Tingkat disiplin yang sangat tinggi, kemudian produktivitasnya tinggi, kinerjanya luar biasa. Nah, begitu anak Indonesia ke sana pasti akan berubah. Mentalnya berubah. Jadi datang ke Indonesia dia jadi udah skillnya lumayan luar biasa ya. Iya. Terus apa nih kira-kira buat saran buat pemirsa ini kira-kira apa? Saya kira pemagangan ini kan banyak manfaat bagi para siswa sendiri, manfaat bagi para pengusaha SO, dan juga manfaat bagi pemerintah. Manfaat bagi siswa, tentunya si siswa ini mendapat teknologi, mendapat ilmu, mendapat pengalaman, dapat modal tentunya, Cak. Bahwa kita harus akui, meskipun di sana magang dengan gaji standar Indonesia, UMR Indonesia masih tinggi di Jepang. Sehingga anak-anak ini ketika pulang sudah membawa manfaat, dia kompeten dalam bidangnya, kemudian juga membawa bekal sebagai manfaat bagi pemerintah sendiri apa? Manfaatnya tentunya pemerintah bisa dalam upaya mengentaskan angka pengangguran. Yang notabene ini adalah sumber dari kemiskinan di Indonesia ini.
Dan manfaat bagi kita, bagi SO Ya. adalah ya ini sumber pendapatan bisnis yang luar biasa. Ketika Oke. ada peluang besar di Jepang, kita bisa manfaatkan. Oke, menarik teman-teman. Pemagangan terutama ke Jepang ini suatu program yang cukup strategis dan banyak manfaatnya. Teman-teman lulusan SMA, SMK yang belum punya pekerjaan di Indonesia bisalah ikut pemagangan. Pemagangan juga dapat uang saku, menambah kompetensi, menambah attitude dan soft skill lainnya. Insya Allah pulang dari Jepang 3 tahun, teman-teman udah bisa skillnya tambah dan bisa dapat bawa uang yang cukup untuk bisa bekerja di pabrik industri di sini atau bisa membuka usaha. Terima kasih Pak Sofiullah. Pak Sofi ini adalah pelaku pemagangan, dia sebagai pengirim lembaga pengirim pemagangan dan juga beliau juga dulu ketua AP2LN, ketua umum AP2LN yang pertama. Terima kasih. Kalau ada Kedua ya, bukan pertama. yang kedua ya, kalau ada informasi pemirsa mau lebih lanjut, kontak kami, kontak Pak Sofi dan kontak Kemenaker yang ada di sekitarnya, kontak dinas-dinas tenaga kerja juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.